Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hukum Indonesia, salam hormat. Terima kasih telah menonton channel ini. Saya, Arfan Purnama, sahabat hukum Anda, akan membagikan cerita-cerita hukum yang inspiratif dan edukatif. Semoga cerita kami bisa memberikan manfaat yang menyenangkan bagi Anda. Sobat Hukum Indonesia, ada yang baru nih di dunia hukum perkawinan Indonesia. Kami yakin masih banyak di antara sobat yang belum kebagian ceritanya. Seru sobat? Hal yang akan kami ceritakan nanti adalah seputar putusan Mahkamah Konstitusi yang telah merubah lanskap hukum perkawinan di Indonesia. Hukum tentang keluarga dengan sangat dramatis. Sobat, kami yakin sobat semuanya tentu sudah sangat familiar dengan istilah harta gonogini atau harta bersama. Begitu juga dengan istilah pisah harta. Ini adalah istilah tentang konsep harta dalam perkawinan. Sebelum kita lanjut ke cerita utama, ada baiknya bila kita refresh sedikit mengenai harta gonogini versus pisah harta ini. Intinya sih, harta gonogini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan. Dan karena itu dimiliki secara bersama-sama oleh pasangan suami istri. Sederhananya ya, semua harta yang didapat setelah kawin itu, ya harta gonogini. Ada pengecualiannya sih, yaitu bila harta tersebut berupa warisan atau hibah. Namun kita tidak akan fokus ke situ sekarang. Contohnya nih, bila harta gonogini, misal setelah kawin beli properti. Nah, properti itu adalah harta bersama. Tidak peduli apakah yang tercantum di dalam sertifikat adalah nama suami atau nama istri. Statusnya tetap sebagai harta gonogini atau harta bersama. Nantinya misalnya propertinya mau dijual lagi. Menjualnya juga harus sama-sama. Datang dan tanda tangan di hadapan notaris sama-sama. Atau bila terjadi perceraian, harta yang harus dibagi sama rata ya harta gonogini ini. Kemudian konsep harta yang kedua, yaitu konsep pisah harta. Artinya adalah pasangan suami istri sejak awal bersepakat bikin deal. Semua harta yang nantinya akan diperoleh dalam masa perkawinan tetap menjadi milik masing-masing. Duit lo, duit gue, duit gue. Misal punya properti, ya propertinya cuman milik salah satu. Siapa yang membeli atau siapa yang namanya tercantum di sertifikat. Nah, bila propertinya mau dijual, tidak perlu lagi persetujuan pasangan. Yang punya boleh langsung menjual sendiri. Atau bila terjadi perceraian, ya lebih gampang lagi, tidak perlu rumit bagi membagi. Masing-masing akan tetap berjalan dengan hartanya sendiri-sendiri. Oke, kurang lebih jelas ya. Refresh perbedaan konsep di antara keduanya. Gonogini versus pisah harta. Baiklah sobat hukum. Kali ini kita tidak akan bahas-bahas lagi soal harta gonogini. Yang akan kita bahas adalah soal pisah harta. Persoalan seputar pisah harta inilah yang belum lama ini, beberapa tahun ke belakang, telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Begini ceritanya. Selama ini, sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diterbitkan, hukum mengatur bahwa pisah harta itu hanya dapat dilakukan melalui perjanjian yang dibuat sebelum atau
sesaat sebelum melangsungkan perkawinan. Sebelum akad. Perjanjian pisah harta tidak boleh lagi dibuat bila akadnya, bila ijab kabulnya sudah selesai. Ini ketentuan undang-undang pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Pada tahun 2016 yang lalu, ada seorang ibu rumah tangga yang menikah dengan seorang pria warga negara asing, menggugat pasal 29 Undang-Undang Perkawinan itu ke Mahkamah Konstitusi. Apa alasannya beliau menggugat? Jadi ceritanya beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki pekerjaan sendiri, punya penghasilan sendiri, namun tidak pernah membuat perjanjian pisah harta dengan suaminya yang berkewarganegaraan asing. Pada suatu hari si ibu bermaksud membeli sebuah apartemen, namun ditolak oleh developer. Developer bilang mereka tidak bisa menjual apartemen kepada si ibu karena si ibu tidak punya perjanjian pisah harta dengan suaminya. Loh, kaitannya di mana antara punya pasangan orang asing dengan urusan perjanjian pisah harta? Kaitannya begini. Bila perjanjian pisah harta ini tidak ada, maka apartemen yang dibeli oleh si ibu otomatis akan menjadi harta gonogini, harta bersama antara si ibu dengan suaminya yang orang asing tadi. Masalahnya, berdasarkan undang-undang agraria, orang asing itu dilarang punya properti berupa hak milik atau hak guna bangunan. Bila jual beli apartemen tetap dilakukan, ujungnya nanti jual beli apartemennya tidak bisa dibuatkan oleh notaris. Notaris kan nggak boleh ya bikin akta yang isinya melanggar hukum. Apalagi sertifikatnya, ya sudah jelas lah nggak akan dikeluarkan oleh kantor pertanahan. So, jelas ya dilemanya di mana? Gara-gara tidak punya perjanjian pisah harta dengan suaminya yang warga negara asing tadi, si ibu tidak bisa memiliki properti selamanya. Meskipun beliau tetap merupakan warga negara Indonesia sebenarnya. Nah, di sisi lain, beliau juga sudah tidak bisa membuat perjanjian pisah harta. Sebab perjanjian pisah harta itu harusnya dibuat sebelum mereka akad dahulu. Ya, harus terima nasib lah kurang lebih ya. Dilarang oleh negara sendiri untuk punya properti. Namun, ibu ini luar biasa. Beliau tidak menyerah begitu saja. Beliau merasa hak konstitusionalnya sebagai warga negara telah dirugikan. Loh, bukan salah dia dong punya jodoh orang asing. Ya, beliau oke. Tidak masalah bila orang asing dilarang punya properti. It's okay. Beliau paham prinsip ini. Bahaya memang bila orang asing dibolehin punya properti lagi di tanah air kita. Berasa gimana? Balik ke zaman penjajahan lagi gitu ya. Lah, tapi kalau perjanjian pisah hartanya cuman boleh dibuat sebelum akad, ini yang beliau tidak bisa terima. Akhirnya apa? Beliau gugat pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Agraria itu. Beliau meminta agar MK mengecek apakah pasal dalam undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi, dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Singkat cerita, MK mengabulkan sebagian permohonan beliau dan akhirnya menambahkan aturan baru yang intinya adalah perjanjian pisah harta kini bisa dibuat baik sebelum perkawinan maupun selama dalam hubungan perkawinan. Dengan adanya putusan MK tersebut, lanskap hukum perkawinan, khususnya perjanjian pisah harta, berubah secara total untuk selamanya. Putusan ini berlaku untuk semua warga negara ya, bukan cuman buat si ibu tadi. Udah bebas sekarang sobat. Silahkan buat perjanjian pisah harta kapan aja sobat hukum mau. Kalau mau tapi ya. Sobat Hukum Indonesia, bila ingin mengetahui nomor putusan kasus hukum yang kami ceritakan, silahkan lihat di kolom deskripsi. Kasih komentar ya. Kasih kami saran-saran, cerita-cerita hukum tentang apa lagi yang ingin sobat-sobat ketahui. Oke, tonton terus channel ini, cerita hukum, edukasi hukum cara asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.